Korps PMI Putri. Kalau kita berbicara itu ada PPNU, kemudian organisasi keperempuanan di Nahdlatul Ulama itu ada Muslimat, tahu? Ada Fatayat, tahu? Dan Kopri itu ada di dalam tubuh PMI menjadi badan semi otonom. Badan semi otonom itu adalah sebuah badan yang ikut berjuang gitu di dalam PMI. Kalau dalam struktur organisasi itu sama kedudukannya dengan ketua PMI. Jadi katakanlah kalau di cabang ini ada ketua PMI pun ada ketua Kopri gitu. Dia bukan badan yang terpisah secara legal kayak katakanlah itu dari PPNU, itu enggak. Dia satu badan dan satu tubuh dalam satu organisasi yang namanya Kopri. Sebelum kita beranjak lebih jauh mengenai what is the meaning of Kopri gitu, saya perlu menjelaskan sedikit mengenai perbedaan antara seks dan gender. Teman-teman di sini ada yang berangkat dari pondok pesantren? Gak ada? Gak ada. Semuanya SMA dan SMK? Iya, SMK. SMK-nya dulu jurusan apa? SMA. Oh iya. Jadi perbedaan seks dan gender. Ada yang tahu mengenai apa itu seks? Seks? Belum tahu? Belum tahu. Oke. Ya, memang kita sama masih polos ya Mas ya, sama saya juga masih polos. Jadi seks itu ya sahabat-sahabati adalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya kodrati. Kodrati itu datangnya langsung dari Tuhan. Dia tidak bisa dirubah. Jadi sifatnya itu mutlak. Katakanlah kalau perempuan itu mempunyai payudara, perempuan mempunyai vagina, perempuan mempunyai rahim, laki-laki mempunyai penis, laki-laki mempunyai hormon yang namanya testosteron. Yang mana kedua jenis kelamin ini tidak bisa dipertukarkan satu sama lain. Itu adalah pengertian seks. Gitu. Oke? Do you understand what I mean? Yes, oke. Gender, ada yang sudah pernah kenal dengan istilah gender? Belum pernah? Oke. Gender itu adalah pensifatan antara laki-laki dan perempuan yang terkonstruk secara sosial. Gender itu sifatnya tidak mutlak, tidak wajib. Dia tidak sama dengan seks. Gender itu dibentuk dari kultur masyarakat yang patriarkis. Patriarkis itu apa? Adalah semesta yang berpusat pada kuasa laki-laki. Kalau kita lihat fenomena yang ada sekarang, banyak di antara kita yang tahu kok koki itu pekerjaan bukan lagi pekerjaan perempuan, ya toh? Di RCTI tahu yang paling menonjol siapa? Chef Juna, ya toh? Chef Arnold. Kalau dulu mungkin tahun 70-80 memasak masih urusan domestiknya perempuan, tapi semakin kesini memasak pun bukan hanya urusan perempuan. Nah, gitu. Perempuan pun nggak cuma sekedar ngurusin rumah, ya toh? Perempuan juga bisa kerja di kantor. Itu adalah sifat yang bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Itu namanya gender. Gitu. Jadi gender adalah pensifatan antara laki-laki dan perempuan yang terkonstruk secara sosial. Dia tidak bersifat mutlak pun tidak wajib. Laki-laki boleh nangis nggak? Boleh. Perempuan boleh macul? Boleh. Perempuan boleh angkat galon? Laki-laki boleh make up-an? Boleh. Sepakat ya? Banyak kok laki-laki yang pakai hand body kalau mau tidur, ya toh? Bahkan banyak kemudian artis-artis di luar sana yang kemudian kalau mau show off pakai foundation dulu, ya toh, biar kelihatan keren di kamera. Nah, itu adalah gender. Jadi sifatnya itu bisa dipertukarkan. Loh, pasti muncul pertanyaan, loh, kok hubungannya Kopri? Hubungannya itu ada pada perjuangan Kopri, adalah perjuangan tentang kesetaraan gender. Perjuangan Kopri adalah memperjuangkan kesetaraan gender. Gitu. Sejak awal PMI dibentuk, ada yang masih ingat tadi Mas Roy cerita PMI dibentuk pada tanggal berapa? Berapa? 17 April? Oke.
Pada tanggal 17 April 1960, pada saat itulah divisi keputrian untuk pertama kalinya di PMI itu ada, namanya Bung Kopri. Pada waktu itu yang diperjuangkan oleh Kopri adalah perjuangan bagaimana perempuan-perempuan itu berjuang dalam ranah domestik. Pada tahun 1960 kita tahu semesta yang masih begitu sangat patriarkis. Perempuan belum banyak yang bekerja, betul? Perempuan masih sibuk ngurus anak. Kalau kita pernah sering dengar istilah masak, manak, masak. Nah, perjuangan divisi keputrian pada tahun 1960 itu masih tentang itu. Begitu. Jadi masih ngurusi urusan domestik. Kemudian pada tahun 1967, tepatnya pada tanggal 25 November, untuk pertama kali nama Kopri itu dicetuskan. Pada waktu itu dicetuskannya di Semarang. Nama Kopri itu memang dibentuk untuk mengikuti perkembangan feminisme global. Perjuangan feminisme secara global itu kan dibagi menjadi tiga generasi. Generasi pertama, feminisme global pertama, feminisme global kedua, dan feminisme global ketiga. Kopri pertama kali dibentuk, kemudian berubah nama pada tanggal 25 November 1967 itu sedang dalam proses secara global itu mendiskusikan masalah peran gender dan seks yang tidak lagi bisa, kalau katakanlah memasak itu bukan lagi perempuan gitu. Jadi perjuangannya itu sudah mulai masuk ke ranah-ranah dunia modern. Jadi begitu pun dengan Kopri. Pada waktu itu Kopri juga sudah mulai masuk ke pesantren-pesantren untuk mengajar. Begitu ya, pada tahun 1967. Lantas kemudian, pada prosesnya Kopri ini mengalami pasang surut. Kita tahu bahwa yang namanya organisasi itu selalu mengalami masa kejayaan dan masa agak menurun-menurun gitu ya. Tahu lah kalau kerajaan pada zaman dulu kan juga begitu, enggak semuanya langsung menjadi yang paling tinggi gitu ya. Begitupun dengan Kopri, setiap kali penerimaan mahasiswa baru, katakanlah ketika maba, jumlah kuantitas perempuan itu selalu jauh lebih baik daripada laki-laki. Di sini aja dibuktikan berapa banyak perempuannya. Hampir 70% itu mengambil posisi laki-laki secara kuantitas loh. Ya, kita berbicara kuantitas secara jumlah. Tapi kemudian pada tahun 2000 Kopri dibubarkan dengan alasan SDM-nya belum cukup mampu untuk bisa bersaing dengan laki-laki. Secara kuantitas dia tetap besar, tapi kemudian tidak bisa kemudian mengakomodir seluruh kader-kader putri yang ada di seluruh Indonesia begitu. Belum tarafnya itu masih belum memahami gitu loh perbedaan fungsi gender dan seks. Sampai sekarang pun kalau kita mau jujur banyak kok yang masih memandang sebelah mata apa itu Kopri, apa itu gender begitu ya. Tapi bukan berarti hal itu kemudian menjadi kelemahan kita untuk terus berjuang menyuarakan kesetaraan gender. Karena titik tolak perjuangan kesetaraan gender adalah titik tolak perjuangan tentang kemanusiaan. Dan ini tidak hanya bisa dipelajari oleh perempuan, laki-laki pun juga harus mau mempelajarinya. Gitu. Karena kalau misal itu hanya mau dan bisa dipelajari oleh perempuan, laki-laki juga lama-kelamaan akan mengurung diri pada budaya yang begitu sangat patriarkal. Kalau kita berbicara masalah PMI, kita berbicara masalah kesetaraan. Kita berbicara Kopri, kita berbicara masalah kesetaraan. Jadi titik tolak perjuangan Kopri adalah titik tolak perjuangan PMI tentang kesetaraan dan kemanusiaan. Yang kita bawa itu juga bagaimana, perjuangan Kopri adalah perjuangan tentang kesetaraan gender. Jika di antara kawan-kawan masih belum paham mengenai perbedaan gender dan seks itu akan menghasilkan ketidaksetaraan gender. Contohnya apa? Gender dan kekerasan seksual. Dengar kalau kemarin mau disahkan RUPKS? Dengar? Ya, teman-teman ada yang menyimak itu di berita online? Ada ya? Terus juga ada gender dan marginalisasi, peminggiran hak-hak kaum perempuan, peminggiran hak anak, peminggiran
hak-hak kaum tertindas dan lain sebagainya. Terus kemudian ada gender dan subordinasi, gitu. Oke, ada gender dan stigmatisasi dan ada gender serta beban ganda. Kesemua lima tadi bentuk ketidaksetaraan gender yang mana teman-teman ketika tidak bisa memahami peran dan fungsi gender dan seks akan melahirkan ketidaksetaraan ini. Pada akhirnya apa yang telah kita perjuangkan bisa jadi kita sendirilah yang kemudian harus belajar itu. Titik tolak perjuangan Kopri ini sebenarnya adalah alat untuk muhasabah diri kita semua. Bukan hanya kawan-kawan mahasiswa baru, kita pun yang kemudian ada di tingkat kepengurusan itu juga terus belajar mengenai itu. Maka kemudian kalau sudah jadi kader PMI, bukan jadi kader yang lembir, kader-kader yang terus berjuang, terus berproses tentang segala bidang keilmuan. Saya coba jelaskan sedikit ya mengenai gender dan marginalisasi. Jadi marginalisasi itu peminggiran hak kaum perempuan. Jadi katakanlah kalau dalam organisasi itu kalau dalam organisasi lah katakanlah yang jadi ketua itu harus laki-laki, perempuan harus gak usah. Nah, gitu. Atau kalau mau jadi yang pokoknya yang bagian-bagian tinggi gitulah. Kalau dalam organisasi kan ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. Perempuan itu selalu ada di bagian sekretaris, karena masa bendahara. Sering kan nemuin kayak gitu, ketua itu harus yang laki-laki. Kenapa? Karena sejak awal laki-laki itu digambarkan sebagai seorang yang perkasa. Nah itu kembali lagi ke konstruk sosial. Memangnya perempuan tidak perkasa? Perkasa. Secara pikiran dia lebih teliti dibandingkan laki-laki. Nah, dia lebih berhati-hati daripada laki-laki. Tapi bisa aja teman-teman bisa membantah ucapan saya kan banyak juga laki-laki yang teliti daripada perempuan. Itu semua tentang soft skill kawan-kawan. Begini, sederhananya begini, membersihkan rumah itu bukan urusan perempuan. Membersihkan rumah itu soft skill, bukan gender role, bukan tentang pembagian jenis kelamin. Yang mudah masa ia bisa membuat laki-laki jatuh martabatnya sebagai seorang perempuan menjadi perempuan, kan tidak. Nah, contohnya begini, jadi membersihkan rumah itu siapapun dia di dalam rumah yang ikut mandi, ikut makan, ikut ngapain itu mau membersihkan rumah, tidak peduli kamu laki-laki atau perempuan, contohnya begitu. Nah, marginalisasi. Yang kedua subordinasi, mirip-mirip dengan marginalisasi, posisinya selalu dinomorduakan. Kalau ada aksi gitu, yang harus orasi itu harus laki-laki, perempuan itu nggak usah, suaranya campuran, nggak usah. Nah, gitu. Ini belum paham tentang kesetaraan gender. Nah, terus stigmatisasi. Stigmatisasi itu adalah melabeli, jadi kayak menjudge gitu. Perempuan yang pulang malam itu selalu dijudge perempuan yang tidak baik-baik gitu. Ngopi dari pagi kembali ke pagi itu kalau perempuan yang tidak baik-baik. Ya kalau laki-laki minggat 1 minggu di rumah tidak ada yang marahin. Nah, itu. Stigmatisasi itu seperti seakan-akan kalau perempuan pulang malam itu halal baginya untuk diperkosa. Sepakat tidak? Tidak kan? Gitu. Stigmatisasi itu selalu menomorduakan posisi perempuan. Anak perempuan nggak boleh sekolah di luar daerah, di rumah aja di rumah. Laki-laki boleh merantau ke Kalimantan, Sumatera, Papua, bukan luar negeri. Rela orang tua. Ini kan sudah tidak memahami kesetaraan gender. Banyak kok sekarang perempuan yang ikut pagar Nusa. Ya loh, banyak sekarang ikut pencaksilat taekwondo itu cara untuk melindungi diri. Karena kalau ini masuk yang pertama gender dan kekerasan seksual. Banyak sekarang kasus kekerasan seksual itu menimpa laki-laki sebagai korban. Pernah dengar nama Reinhard Sinaga yang waktu itu muncul di Inggris ya kalau nggak salah. Beliau melecehkan banyak laki-laki loh di sana. Jangan salah, begitu. Terus yang terakhir Gilang Bungkus tahu, ya, di Instagram itu Gilang Bungkus yang dia punya ketertarikan seksual yang cukup menyimpang, namanya fetish. Nah, ketertarikan seksual itu bukan kepada perempuan, laki-laki loh. Dengan dia membungkus tubuhnya bisa agak sakne ya istilahnya, sakne atau ngas, agak bernafsu. Nah itu kan termasuk satu bentuk kekerasan seksual yang bisa menimpa laki-laki. Jangan salah.
Jadi laki-laki juga rentan terkena kasus kekerasan seksual. Walaupun kalau di media kita, terutama di media cetak, media online, media manapun, itu masih sangat patriarkis. Dimana kalau misal katakanlah ada korbannya gitu yang perempuan, kan pasti yang saya itu laki-laki katakanlah itu selalu dibully dengan padahal mas-mas yang katakanlah yang menjadi tersangka itu sering ke masjid tuh. Nah, seperti seakan-akan yang orang yang sering ke masjid tidak pernah melakukan kekerasan seksual. Dibungkus dengan judul tagline yang begitu sangat seksis. Terakhir saya membaca itu ada di salah satu media online mengatakan begini. Perempuan SMP pada waktu itu umurnya berapa masih SMA, putus sekolah, gabut, karena gabut itu dia menikah. Ya gimana lagi, saya gabut, saya mau nikah aja. Media membungkusnya begitu. Padahal kondisilah yang membuat perempuan ini memutuskan untuk menikah muda. Berapa banyak di antara orang kita yang kemudian di PHK karena pandemi. Berapa banyak kemudian perempuan yang awalnya ingin bersekolah tinggi hanya karena kondisi ekonominya orang tua yang begitu pas-pasan tidak kemudian mempersilahkan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Berapa banyak? Sedangkan dari awal perempuan dikondisikan untuk tidak ikut serta-merta kerja fisik. Perempuan nggak pernah ngerti gimana caranya kerja di luar sebagai seorang tukang bengkel. Laki-laki kalaupun katakanlah dia sekolah dia SMA ngerti kan otomotif. Perempuan nggak pernah. Perempuan sejak awal dikondisikan untuk bekerja di dalam rumah. Ujung-ujungnya apa? Jadi pembantu rumah tangga. Begitu. Jadi pembantu rumah tangga katakanlah terus dia jadi IRT di luar negeri. Berapa banyak kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan ketika dia bekerja di luar negeri? Berapa banyak? Dan setelah perempuan katakanlah begini, setelah menikah pun beban kerja itu termasuk membersihkan rumah, ngurus anak, terus kemudian dan lain-lain. Setelah perempuan sudah capek-capek melahirkan, sakitnya melahirkan nifas dan lain sebagainya, urusan rumah tangga pun masih dikasihkan kepada perempuan. Kita tidak dibayar untuk itu sahabat. Terima nggak kalian gak dibayar? Jadi lihatnya dibayar loh, masa kalian jadi ibu rumah tangga suaminya nggak mau ngasih duit. Ini adalah titik tolak perjuangan kita. Membersihkan rumah tidak hanya urusan perempuan. Saya sering cekcok dengan ibu saya masalah membersihkan rumah. Saya punya dua adik laki-laki, satu SMA, satu sudah SD. Mereka setiap kali saya menyapu rumah, nyapu gitu, mereka main game. Oh malah dulu ini banyak kesel-kesel ya toh. Yo walaupun kita cuma mainan Instagram, kayak kesel loh itu kerjaannya. Terus dulu lagi yo, ketika hati nuraninya terketuk itu kan yang bawahnya bantu ya. Enggak, ibu saya bilang ini tugasmu sebagai seorang perempuan. Ini saya bangga. Karena kalau misal kita berbicara masalah itu, kita tidak berbicara masalah mereka orang tua kita atau tidak. Mohon maaf, ini saya berbicara begini karena semuanya itu muncul dari konflik sosial, sahabat. Apa yang dipelajari oleh ibu kita, orang tua kita itu adalah produk-produk budaya patriarki yang sekarang itu sudah tidak eksis lagi untuk kita lanjutkan. Di luar negeri katakanlah begitu, di Amerika, di Korea, banyak perempuan tidak memutuskan untuk tidak menikah. Karena menikah itu punya anak, susah, ngurus anak, belum lanjut karir, ngasih sekolah anak, itu menghasilkan apa yang membuat stres. Jadi mereka memutuskan untuk tidak menikah. Nah, ini adalah titik tolak perjuangan kita. Apa yang sedang kita perjuangkan tentang kemanusiaan. Kalau di luar sana saya sempat melihat juga, 1 minggu seorang istri itu hanya dikasih uang oleh suaminya sebesar Rp50.000. 1 minggu anaknya sekolah, belum beli sayur, belum beli ini itu, begitu. Nah ini adalah titik tolak perjuangan kita. Dan kalau 50.000 itu untuk apa? Gitu. Makanya itu perempuan juga wajib berdaya secara ekonomi. Caranya apa? Ya itu bukan hal yang tabu lagi, perempuan yang bekerja itu. Bahkan banyak sekarang ada yang suka drama Korea. Ada yang suka drama Korea? Gak suka. Ada yang suka suara hati, seorang istri? Gak ada.
Kok itu overkabel sih kayaknya. Jadi sekarang itu ya kayak sense-nya gitu di drama-drama Korea, perempuan itu tidak lagi ditempatkan sebagai pihak yang hanya melengkapi proses percintaan karakter utama. Perempuan di banyak kemudian drama-drama itu, terutama di luar negeri, kalau kita mau lihat film-filmnya, itu banyak digambarkan sebagai seorang yang berdaya, mandiri, dan berpikiran terbuka. Itu kan juga salah satu proses untuk menyetarakan kesetaraan gender itu. Jadi teman-teman di sini tuh ikut memperjuangkan itu semua. Oke, kita kembali lagi ke bagian historiografinya ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem kaderisasi di Kopri, kalau di kaderisasi di PMI, teman-teman tahu nggak? Tadi dijelaskan nggak sama Mas Fai? Ada Mapabel, ada PKD, ya. Nah, ya nggak? Ada Mapabel, ada PKD, kemudian ada PKL, ada PKN. Itu namanya sistem kaderisasi formal. Kalau di Kopri itu juga ada, namanya SIG, Sekolah Islam Gender, Sekolah Kader Kopri SKK, dan SKKN, Sekolah Kader Kopri Nasional. Apa yang Mbak Retma lakukan sekarang itu cuma mengantarkan tentang apa sih itu Kopri. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam bagaimana Kopri itu bekerja, bagaimana kemudian kita perjuangan Kopri yang tidak hanya selesai pada tataran wacana tapi juga aksi, itu nanti ada di SIG, Sekolah Islam Gender. Kapan Mbak Sekolah Islam Gender itu dilaksanakan? Setelah Mapabel. Jadi nanti kan teman-teman sudah Mapabel nih. Nanti kalau ada SIG itu biasanya dari komisariat, entah itu di dalam lingkup Sukoharjo atau di luar Sukoharjo, itu nanti ada. Dan itu boleh diikuti oleh laki-laki juga. Gitu. Kalau di SIG boleh laki-laki dan perempuan ikut gak apa-apa. Banyak sekali materinya mengenai Al-Quran perspektif gender, fikih perspektif gender. Itu banyak sekali, pengertian seks dan gender, prakteknya bagaimana, nanti teman-teman bisa dapatkan di SIG. Nah, setelah lulus SIG, terus ngapain lagi Mbak? Ikutlah PKD, pelatihan kader dasar. Nah, itu kalau PKD kan di bagian kaderisasi formal PMI, jadi itu boleh diikuti laki-laki dan perempuan. Setelah PKD nanti ada SKK, Sekolah Kader Kopri. Itu wajib diikuti oleh kader perempuan saja. Nah, nanti kan biasanya SKK ini kan biasanya dari cabang yang mengadakan. Pelatihannya banyak sekali, nanti teman-teman bisa ikuti itu. Setelah SKK nanti ada PKL, gitu, pelatihan kader lanjut. Nah, pelatihan kader lanjut itu kan kaderisasi yang PMI, gitu. Setelah lulus itu nanti boleh ikut SKKN. Biasanya yang ada SKKN itu pengurus besar Kopri yang berdomisili di Jakarta. Biasanya itu kalau lokasi-lokasinya bisa berbeda-beda, bisa di Jawa Tengah, gitu, bisa di luar Pulau Jawa. Terakhir itu ada di Kalimantan Selatan. Di Jawa Tengah itu ada. Tahun kemarin 1 tahun PB Kopri mengadakan SKKN 2 kali di Jawa Tengah, atau waktu itu di Purworejo kalau nggak salah. Purworejo sama yang di Kalimantan. Gitu. Di Jambi waktu itu juga pernah. Dan itu pesertanya skala nasional. Jadi teman-teman nanti bisa ketemu sama teman-teman dari luar Jawa Tengah. Nambah jaringan. Ya kan? Nah, nanti itu enaknya PMI itu gitu. Udah masuk PMI, tersesat dulu yang juga rasa dulu Jogja, ada konten, ada dulu calling PMI Win Jogja. Bisa nginep di situ. Gratis, rasa boleh penginapan. Mana lagi Kebumen, ada PMI Kebumen. Enak, terus gak usah wedi, hilang rasa wedi, ada konco, itu enaknya berproses di masih berapa lama. Oke. Nah, struktur Kopri. Oke, ini yang terakhir ya, struktur Kopri. Struktur Kopri itu begini sahabat. Kalau di rayon, teman-teman kan dari rayon apa ini? Rayon Muhammad Hatta. Sedikit begini. Aku pengen cerita tentang saya ini seorang yang menyukai Muhammad Hatta, seorang dan juga suka sabit. Kalau teman-teman mau baca garis perjuangan beliau itu kan luar biasa. Muhammad Hatta itu kalau kita kenal mungkin bekas operasi. Tapi ternyata beliau itu juga seorang organisator dan sangat keren, wakil presiden yang begitu sangat luar biasa. Beliau mau pada waktu itu karena garis pemikiran beliau akan berbeda dengan Soekarno, beliau mengundurkan diri pada tahun 1955 dengan sangat tegas karena
Soekarno pada waktu itu dia masih presiden pertama gitu, jadi dia masih agak girohnya pengen dikenal orang-orang. Muhammad Hatta itu yang paling berkuat kalau bicara Muhammad Hatta. Oke, struktur Kopri ya. Kalau dirayain Muhammad Hatta, Rayo Sunan Kalijaga, Rayo RAAB, Rayo Sunan Gunung, Rayo Lampung itu namanya gender. Biro atau departemen gender. Jarang sih aku lihat ada departemen gender diisi oleh laki-laki. Rata-rata perempuan. Nah, besok ini juga bisa jadi inisiasi ya. Kalau departemen gender tidak hanya diisi oleh perempuan, laki-laki juga bisa. Gitu. Untuk nama sendiri, kenapa buat namanya nggak Kopri? Nah, itu diputuskan dari rapat tahunan anggota Rayon. Ya. Kalau misal dilihat kayak teman-teman di musyawarah itu secara mufakat untuk pengen mengganti nama departemen gender menjadi Kopri, ya monggo nggak apa-apa. Karena banyak kok di luar sana yang namanya itu nggak Kopri, gitu, departemen gender. Atau divisi keputrian, biro keputrian itu juga masih lah. Maju dikit, naik ke atas sedikit itu kalau lain kan di fakultas ya mas. Oke mas, naik dikit itu di komisariat namanya Kopri, Kops PMI. Itu statusnya masih sama dengan senior juga. Ya gitu namanya Kopri. Terus kemudian di cabang itu tingkat kabupaten ya, nah cabang itu namanya juga Kopri. Tingkat provinsi namanya di PKC itu namanya Kopri. Di PB pengurus besar itu namanya juga Kopri. Ya begitu. Kalau ya hari ini untuk pertama kali senior kita dari cabang Sidoarjo pada waktu itu sudah menjadi alumni telah masuk ke pengurusan PKC Jawa Tengah. Itu untuk pertama kali. Tepuk tangan dong. Pertama kalinya ya, semenjak sudah lama saya agak kurang paham tentang PKC itu pertama kali itu, tapi untuk pertama kalinya kita masuk ke dalam pengurusan PKC. Tunggu saja nanti ya, 2 atau 3 tahun ke depan semoga ada senior kita yang menjadi panutan untuk masuk ke dalam pengurus besar. Karena begini ya sahabat-sahabati, itu menjadi satu kebanggaan untuk kita semua karena ternyata secara background keilmuan, secara background bagaimana organisasi dan manajemen organisasi mereka diperhitungkan untuk masuk ke dalam kepengurusan koordinator cabang gitu. Kalau ya nanti mungkin teman-teman yang akan mengisi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, teman-teman pengurus saya Muhammad Hatta atau teman-teman dari ini maka mengisi menggantikan kami yang sudah tumir-tumir begini ya, mengisi bacok di sini, ngabak di sini gitu ya sama teman-teman. Nanti teman-teman yang akan mengisi itu. Terus kalaupun katakanlah ada yang dari luar Jawa, kalau sudah jadi alumni, lulus dari IAIN, silahkan kembangkan ilmunya PMI di desanya masing-masing. Perjuangan kita belum selesai sampai kapan, itu saja. Sekali bendera dikibarkan, buktikan tatapan dan tangisan, mundur 1 langkah bentuk pengkhianatan. Salam pergerakan, salam